Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, sudah masuk bulan Desember tahun 2025, sudah berada di penghujung tahun. Itu artinya ya, untuk nominasi PIP hanya tinggal menghitung hari lagi yang harus segera dilakukan aktivasinya. Ya, terus bagaimana cara melakukan aktivasinya dan bagaimana cara mengecek kalau memang kita ada masuk di dalam SK nominasi tersebut? Apakah kita bisa ngecek secara pribadi atau harus melalui sekolah? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kita akan membahas tentang PIP-nya dulu. PIP itu adalah program Indonesia Pintar, ya, di mana ini adalah program dari pemerintah pusat, ya, dari kementerian yang diberikan kepada seluruh warga sekolah, ya, yang berhak untuk menerimanya. Ada kriterianya, nggak semuanya bisa dapat, ya. Itu sudah Mas Eka bahas di konten PIP sebelumnya, ya, kriteria penerima PIP-nya. Nah, biasanya ya, untuk nominasi itu batas aktivasinya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, ya. Berarti kalau sekarang sudah masuk Desember, tinggal menghitung hari sampai tanggal 31, walaupun biasanya juga gitu ya, nanti akan ada perpanjangan untuk aktivasinya. Nah, untuk perpanjangannya biasanya nanti di bulan Januari dan di bulan Februari. Setelah itu tidak ada perpanjangan lagi, ya. Jadi berdasarkan data dari website PIP-nya, ya, sampai dengan saat ini, ya, untuk nominasi nasional itu masih ada sekitar 1.093.000-an siswa, ya, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, jadi gabungan, ya, itu belum melakukan aktivasi sampai dengan per hari ini diupload, ya. Dan dari totalnya itu kurang lebih 2.800.000 hampir 3 jutaan, ya. Yang sudah aktivasi itu 1.700.000-an, yang belum 1.093 orangan, 93.000 orang, ya, yang belum melakukan aktivasi. Nah, ini jangan sampai menunggu nanti kemudian kelewat, akhirnya dananya tidak bisa digunakan. Ya, kalau misalkan dananya dikembalikan ke kas negara sih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak tahu, ya, kemudian SK nominasinya tersebut diaktifasi oleh, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tiba-tiba dananya diambil. Nah, itu yang repot. Jadi untuk para warga sekolah, sebelum para warga sekolah mengecek minta SK nominasinya, para warga sekolah bisa ngecek dulu nih di websitenya, ya, di website PIP-nya, ya, tinggal buka aja di websitenya pip.kemendikbud.go.id, ya. Terus nanti di website itu di paling bawah itu ada namanya menu cari penerima PIP. Nah, untuk tampilannya memang agak sedikit berubah, ya. Di situ udah dikasih nomor WA sama Instagram sobat PIP-nya. Walaupun ini pernah Mas Eka kritisi karena apa, media sosialnya mati suri waktu itu, ya. Ada di konten sebelumnya itu sama sekali nggak update, ya. Nah, ketika kemarin ribut, ya, lumayan beberapa bulan belakangan itu ribut, rame soal PIP yang banyak digelapkan. Nah, itu baru diaktifkan lagi atau digalakkan lagi media sosialnya, dan juga ada WhatsApp-nya, ya. Mudah-mudahan WhatsApp-nya ini nggak cuma tampilan aja, ya, tapi memang bisa langsung cepat responnya, ya. Karena mau bagaimanapun ya harus cepat responnya, jangan dientar-entarin, akhirnya numpuk-numpuk, karena ini se-Indonesia nih, ya. Mudah-mudahan sih bisa cepat, ya. Nah, di cara penerima PIP, ya, atau dicari penerima PIP itu, para warga sekolah bisa ketikkan NISN-nya, kemudian masukkan NIK-nya, ya. Di situ nanti ada captcha-nya, penjumlahan, tinggal dicek penerima PIP-nya. Kalau misalkan nanti muncul, ya, ada hasil pencariannya, ya. Kalau muncul di situ nanti ada nama para warga sekolah, tinggal dilihat SK pemberian atau SK nominasi, ya. Kalau SK pemberian berarti para warga sekolah tinggal ambil aja atau tinggal menunggu saja, ya, pencairannya. Saya SK pemberian masih tapi belum pernah megang bukunya. Nah, itu, ya. Kalau SK pemberian tapi belum pernah megang bukunya, coba datang ke sekolah tanya, ya. Atau udah ada yang melakukan aktivasi, karena nggak mungkin buku itu bisa ada atau SK pemberian ada itu kalau belum diaktifasi. Jadi poinnya ada di nominasi. Ketika kalian nominasi maka wajib diaktifasi, ya. Kalau berarti udah keluar buku berarti sudah diaktifasi. Nah, kalau belum megang bukunya coba ditanyakan ke sekolahnya.
ya. Nah, untuk para warga sekolah yang masuk di dalam SK nominasi maka wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu ya sebelum tanggal 31 Desember. Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Tapi kan nggak mungkin tanggal 31 Desember ya, karena tanggal 25, 26 itu libur Natal. Kemudian banyaklah libur-liburnya nanti tuh di akhir tahun seperti itu. Makanya dari sekarang nih hanya tersisa kurang lebih 2 atau 3 minggu ke depan. Para warga sekolah harus ya segera melakukan aktivasinya. Kalau sudah mengeceknya, langsung lakukan aktivasi. Ya, bagaimana cara melakukan aktivasinya? Para warga sekolah bisa cari dulu tadi, kemudian kalau udah ketemu di screenshot ya atau di print, datang ke sekolahnya ya. Bapak, Ibu, mohon maaf ya, saya penerima PIP nih, masuk nominasi. Saya ngecek sendiri di webnya PIP. Wah, coba ceknya di mana? Ya, ngeceknya di PIP. Bapak coba dicek deh. Ibu coba ngecek deh di webnya gitu ya. Mungkin jarang dibuka ya si pintar adminnya gitu ya. Oh, begitu dicek memang ada gitu. Masuk aja masuk. Nah, kalau sudah ada, tinggal minta surat pengantar dari sekolah, namanya surat pengantar aktivasi. Di mana surat pengantar aktivasi itu ya, sekolah tinggal ngedownload aja, nggak perlu repot-repot ya. Tinggal dicetak surat keterangannya. Sekolah udah ngerti pasti ya. Tinggal masuk ke akun sekolahnya, kemudian cek di bagian SK nominasi, terus dicari ya, di search ada namanya. Ya udah tinggal cetak surat keterangannya. Nanti kalau sudah cetak surat keterangannya, namanya sudah keluar, ya udah tinggal dikasihin ke orang tua. Nah, di dalam surat keterangan aktivasi itu ya tertera NISN-nya, terus tertera nama siswanya, tertera nomor rekeningnya, kelasnya kelas berapa, dan yang terpenting adalah ada virtual account-nya, di mana nomor virtual account ini yang akan digunakan oleh pihak bank untuk melakukan pembukaan rekening atau aktivasi rekeningnya. Jadi kalau nggak ada virtual account-nya nggak akan bisa dibukakan rekeningnya. Nah, jadi paham kan ya kenapa banyak kemarin kasus-kasus ya bisa melakukan aktivasi sendiri gitu ya. Padahal kan aktivasi itu ya harus orang yang bersangkutan datang, harus ada identitasnya datang. Kok bisa-bisanya dikolektifin, nggak ada KTP, nggak ada apa bisa diaktifasi? Ya kalian bisa jawab sendiri lah ya. Secara regulasinya bagaimana gitu ya. Karena nggak mungkin gitu. Kita aja kalau misalkan mau ganti buku aja harus wajib bawa KTP pribadi. Kok ini bisa-bisanya pakai surat selembar datang ke bank bisa diaktifasi semua gitu, tanpa ada tanda tangan pihak kuasa dan segala macamnya ya. Nah itu udahlah, biarin. Mudah-mudahan di tahun 2026 nggak ada lagi hal-hal seperti itu, dan para warga sekolah sudah aware, sudah sadar bahwa kalau memang ada namanya minta surat pengantar dari sekolah, dan sekolah pun demikian harus aware juga bahwa sering-sering dibuka web si pintarnya. Kalau memang ada SK nominasinya, kemudian bisa dicetak, ya cetak langsung ya. Kasih ke orang tuanya, biarin orang tuanya langsung ke bank ya untuk melakukan aktivasi sebelum tanggal 31. Nah, kalau sudah melakukan aktivasi ya, tinggal ditunggu ya. Nanti ada bukunya, terus kalau tidak salah ada kartu sama ATM ya kalau tidak salah ya. Nah, saya belum mengikuti perkembangannya lagi. Karena ada beberapa yang nggak dikasih bukunya doang, ada juga yang dikasih kartu ATM-nya ya. Tapi dilihat aja. Untuk yang jenjang SD itu kalau tidak salah BNI ya. BRI. Terus SMP sama BRI, SMA itu yang BNI ya. Nah, antara bank itu deh. Nah, kalau untuk yang dari Aceh itu semuanya BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Nah, kalau sudah demikian, sudah diaktifasi, tinggal tunggu ya. Maka nanti dananya akan masuk. Nah, itu nanti masuk di dalam SK pemberian. Ada juga ya, setelah dinominasi dia langsung masuk ke pemberian. Jadi diaktifasi dia dananya langsung masuk. Ada yang seperti itu. Ada juga yang harus nunggu. Jadi kalau yang sudah melakukan aktivasi tinggal tunggu. Tapi kalau yang belum melakukan aktivasi maka wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu, baru nanti dananya bisa masuk ya. Kalau yang namanya ada di SK pemberian tapi tidak ada di SK nominasi ya berarti tinggal tunggu. Dan ingat, PIP itu hanya 1 kali 1 tahun ya. Kalau misalkan dari tahun 2025 ini, dari Januari sampai Desember ini sudah pernah menerima sekali, berarti sudah ya. Sudah, karena 1 tahun anggaran itu hanya 1 kali untuk PIP ya. Kok dia bisa masih ke 2 kali? Yang 2 kali kemungkinan besar seperti ini. Contoh, dia baru diaktifasi di bulan Desember ini ya. Ternyata pemberiannya nanti di bulan Januari ya. Kemudian
di tahun 2026 dia diusulkan kembali nih ya oleh sekolah atau oleh pemangku kepentingan. Katanya sekolah nggak bisa ngusulin. Hey, bisa ya, bisa ngusulin ke sekolah ya. Coba buka si pintarnya untuk teman-teman yang ada di sekolahan, bilang aja kalau misalkan kata sekolah nggak bisa, ya bilang sekolahnya suruh buka akun si pintar PIP Kemendikbudnya ya. Terus di situ dilihat ya siswa usulan sekolah. Nah, di situ ada tuh nama-namanya siswa yang bisa diusulkan ya. Berdasarkan apanya, kemudian kalau nggak bisa diusulkan karena apanya gitu ya. Nah, kalau untuk siswa yang bisa diusulkan itu dia dari nama ibu kandungnya, kemudian pekerjaan ayahnya, penghasilannya berapa, itu bisa diusulkan. Ada juga yang nggak bisa diusulkan, misalkan nggak bisa diusulkan itu karena NISN-nya atau penghasilannya lebih dari 5 juta ke atas atau orang tuanya berstatus ASN atau segala macamnya ya. Itu nanti ada beberapa data yang harus dilihat ya, bisa diusulkan atau tidak gitu. Nah, itu bisa. Jadi sekolah tinggal lihat aja tuh, oh ini bisa diusulkan, oh ini bisa diusulkan, oh ini bisa diusulkan, oh ini enggak. Ya udah tinggal ditandain di dapodik sekolahnya atau di emis sekolahnya. Kalau untuk yang dari Kemenak di emis ya. Nah, seperti itu ya para warga sekolah ya. Kalau udah dimasukin SK pemberian ya udah tinggal tunggu. Tapi kalau di nominasi maka wajib melakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Desember 2025 ini. Walaupun nanti biasanya ada perpanjangan aktivasi sampai di bulan Februari. Tapi jangan menunggu itu, lebih baik sekarang kalau udah dicek ada, minta surat pengantar dari sekolah sebelum nanti liburan semester ya. Agar apa? Agar para warga sekolah bisa menerima dana PIP-nya ya. Jangan sampai dana PIP ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lagi ya. Dan jangan ada lagi tuh ya ribut-ribut penggelapan dana PIP. Ini sayang banget gitu ya, karena ya itu semua terlalu tertutup dan akhirnya gampang untuk dimanipulasi ya. Mudah-mudahan untuk para warga sekolah yang masuk di nominasi segera lakukan aktivasinya sebelum tanggal 31 Desember dan mudah-mudahan dananya bisa langsung cepat cair. Dan kalau dananya sudah cair, maka para warga sekolah gunakan sebaik-baiknya dan sebijaksana ya. Terus untuk para warga sekolah yang masih mau dapat PIP, para warga sekolah bisa cek videonya di video sebelumnya ya. Cara mendaftarkan PIP atau mendapatkan PIP ya terus menerus dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, atau linknya ada di deskripsi Mas Eka. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.